Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan Berpintar Matematika, belajar untuk memahami dan terampil matematika dalam bahasan mencari akar persamaan kuadrat. Sudah siap Mas dan Mbak siswa-siswi santri kelas 9 SMP MTS? Baik, kita ulas kembali cara mencari akar persamaan kuadrat. Ada 6 cara mencari akar persamaan kuadrat. Silahkan pahami ciri-cirinya sehingga bisa menerapkannya untuk menyelesaikan pencarian akar persamaan kuadrat. Ingat, cara yang tepat akan menentukan penyelesaian yang tepat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mencari akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran selisih dua bilangan kuadrat. Baik, apabila kita memiliki soal berikut ini, carilah akar persamaan kuadrat berikut. Ada 3 contoh soal. Baik, mari kita bersama-sama menyelesaikannya. Perhatikan, ada di sini istilah pemfaktoran selisih dua kuadrat. Perhatikan, kita sudah memiliki rumus selisih dua kuadrat, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Nah, dengan rumus inilah akar persamaan kuadrat tipe persamaan kuadrat ini digunakan. Nah, baik yang A. Perhatikan, pada ketiga contoh ini ciri-cirinya bentuknya kuadrat. Bentuknya kuadrat, lalu ternyata ada koefisiennya itu hanya ada A dan C, serta di sini operasi hitungnya itu kurang. Mengapa? Karena menggunakan selisih dua kuadrat. Apakah ini bisa berbentuk selisih dua kuadrat? Yuk kita bahas bersama-sama. A I kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Perhatikan di sini, bentuk suku yang pertama sudah I kuadrat, namun bentuk suku yang kedua masih belum terlihat. Tetapi ternyata 4 suku yang kedua ini bisa dibentuk bilangan kuadrat. Perhatikan, I kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0. Cermati semuanya, Mas dan Mbak semuanya. Bentuk I kuadrat dikurangi 2 kuadrat merupakan selisih 2 kuadrat. Maka mari kita faktorkan dengan rumus selisih 2 kuadrat. Perhatikan, A-nya adalah X, B-nya adalah 2. Maka selanjutnya kita bentuk menjadi X ditambah 2 dikalikan X dikurangi 2 berdasarkan bentuk ini. Nah, selanjutnya maka X ditambah 2, maaf ini sama dengan 0. X ditambah 2 dikalikan sama dengan 0, atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan negatif 2. Dalam hal ini adalah X1
dan X dikurangi 2 sama dengan 0. Dalam hal ini maka X2 nya sama dengan 2. Jadi akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan negatif 2 atau X2 sama dengan 2. Ingat bahwa akar ini menggunakan istilah atau, ya, diingat-ingat istilahnya atau, bukan dan. Baik, sudah ada gambaran. Nah, untuk lebih bertambah paham, kita bersama-sama menyelesaikan bentuk soal yang kedua. 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Perhatikan, kita akan membentuknya menjadi selisih 2 kuadrat. Maka suku pertama akan kita bentuk menjadi bentuk kuadrat, dan suku kedua pun sama menjadi bentuk kuadrat. Perhatikan di sini 4 bisa kita tuliskan 2 kuadrat dikalikan yang ini X kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Masih kita akan melanjutkan 2 kuadrat kali I kuadrat, kita bentuk menjadi 2I kuadrat. Berdasarkan sifat bilangan berpangkat, 2x dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat dikalikan I kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Perhatikan di sini bahwa A-nya adalah 2x, B-nya adalah 3, sehingga diteruskan bentuknya menjadi 2x ditambah 3 dikalikan 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka selanjutnya 2x ditambah 3 sama dengan 0 atau 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka selanjutnya 2x sama dengan negatif 3, maka x1 sama dengan negatif dari 3/2 atau 2x sama dengan 3, X-nya sama dengan 3/2. Dalam hal ini adalah X2. Jadi akar persamaan kuadrat dari 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan negatif 3/2 atau X2 sama dengan 3/2. Semoga sudah bertambah paham ya. Selanjutnya contoh yang ketiga, 16 dikurangi 9x kuadrat sama dengan 0. Dengan cara yang sama dibentuk menjadi selisih 2 kuadrat untuk kemudian difaktorkan menjadi bentuk yang ini ya. Baik, 16 bisa dituliskan menjadi bentuk kuadrat yaitu 4 kuadrat dikurangi 9 bisa dituliskan 3 kuadrat. Perhatikan, seluruhnya akan kita bentuk menjadi bentuk kuadrat, maka 9 dibentuk menjadi 3 kuadrat. Pun sama sebelumnya, ada 4 dibentuk menjadi 2 kuadrat. Kembali ke sini, 3 kuadrat kalikan X kuadrat sama dengan 0. Maka selanjutnya 4 kuadrat dikurangi 3x dikuadratkan sama dengan 0. Perhatikan di sini A-nya ini sama dengan 4, B-nya sama dengan 3. Maka menjadi difaktorkan ke bentuk yang seperti ini ya, rumus jumlah kali selisih ya. Jadi sama dengan 4 ditambah 3x
dikalikan 4 dikurangi 3x sama dengan 0. Selanjutnya 4 sama dengan negatif 3x, atau maaf, 3x sama dengan negatif 4. Maka x1 nya sama dengan negatif 4/3, atau 3x sama dengan 4, ya. 3x sama dengan 4, atau kalau dituliskan 4 dikurangi 3x sama dengan 0. Yang sebelumnya juga kalau dituliskan adalah 4 ditambah 3x sama dengan 0. Yang kedua dibentuk kembali 3x sama dengan 4, maka x2 nya sama dengan 4/3. Semoga bisa dipahami, mudah bukan? Nah, yakin untuk berikutnya dengan berlatih soal, Mas dan Mbak semuanya akan bertambah paham dan terampil matematika. Mari silahkan, yakinlah Mas dan Mbak semuanya bisa menyelesaikan soal